Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayatia Pratiwi dari Prodi PGSD 5A ingin mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas. Sebelumnya, saya akan memberikan pengertian mengenai bisnis model kanvas itu, yaitu sebuah gambaran bisnis yang akan kita lakukan ke depannya sebagai bahan tujuan bisnis apa saja yang kita jalani, dan juga sebagai evaluasi terhadap bisnis-bisnis yang sedang atau telah kita jalani. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai model bisnis kanvas yang terbagi menjadi 9 aspek. Menurut Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation, yang pertama adalah customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam ada key requests, yang ketujuh ada key activities, yang kedelapan ada key partners, yang kesembilan ada cost structure. Nah, pembahasan ini saya jabarkan dari pengalaman dan bisnis yang saya jalani, yaitu mengenai penjualan buku dari produk buku sunnah. Yang pertama yaitu customer segment. Di dalam produk buku sunnah itu ada customer segment yang kena mahasiswa, pekerja, anak-anak, orang-orang dewasa, yang karena mereka merupakan pelanggan atau pembeli. Dari mahasiswa sendiri biasanya banyak dibutuhkan berbagai macam buku. Di situ ada buku bacaan mengenai pengetahuan, keagamaan, tapi lebih memusatkan kepada keagamaan. Dan untuk pekerja sendiri bisa dengan bisnis dan lain sebagainya. Dan untuk anak-anak sendiri banyak buku varian anak-anak. Dan selanjutnya ada value proposition, yaitu nilai unggul. Nilai unggul tersebut memiliki beberapa elemen, di antaranya dilihat dari kebaruan atau newness. Yang kedua ada kinerja, kustomisasi, lalu ada menyelesaikan pekerjaan, desain, merek atau status, lalu ada harga, pengurangan biaya, pengurangan risiko, akses, kenyamanan atau kemudahan pengguna. Nah, di buku pusat buku sunnah itu value bukunya atau nilai plus dari buku tersebut, yaitu ada cover bukunya yang sangat menarik, jadi membedakan antara buku yang lainnya. Selanjutnya ada banyak pilihan bacaan. Jadi di pusat buku sunnah itu ada berbagai macam bacaan disesuaikan dengan usia, umur, dan kesukaan. Selanjutnya ada pilihan bukunya cocok untuk berbagai kalangan. Selanjutnya ada channel atau saluran. Saluran merupakan wadah untuk menyampaikan produk atau jasa atau nilai unggul kita kepada pasar sasaran yang sudah kita akan tuju. Agar dapat berfungsi secara optimal, saluran perlu didesain dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. Di sini kita menggunakan saluran dari media sosial, Instagram, Facebook, dan juga WA. Selanjutnya yaitu ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Di sini kita bisa ambil pertanyaan kepada diri kita sendiri bahwa jenis hubungan apa yang telah dibangun atau akan bangun untuk usaha. Yang kedua ada bagaimana cara kita mengintegrasikan hubungan tersebut dengan model-model bisnis kita. Saya ambil dari suara konsumen. Jadi dalam bisnis tersebut untuk hubungan pelanggannya diambil dari suara, karena merupakan sebagai sarana atau kritikan dari mereka untuk mengembangkan bisnis apa yang kita bangun. Selanjutnya ada mengenai revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan sendiri berguna bagi pengusaha untuk merancang arus-arus pendapatan yang akan kita terima nantinya. Untuk mengidentifikasi hal tersebut, pengusaha dapat mengajukan pertanyaan, hal apa dari bisnis kita yang akan membuat para pelanggan mau membayar kita? Bisa dari cara penjualan aset, biaya penggunaan, biaya langganan, pinjaman, lisensi, biaya komisi, dan iklan. Saya ambil dari profit
penggunaan produk, lalu dari event-event, karena profit penggunaan produk sendiri sesuai dengan kebutuhan para pengusaha dari seberapa uang yang masuk, lalu dari event-event. Di Pusat Buku Sunnah sendiri mengadakan event-event seperti seminar atau penjualan produk buku di dalamnya. Di situ bisa kita ambil keuntungan darinya. Selanjutnya ada key resources atau sumber daya utama. Setiap bisnis memerlukan sumber daya utama. Pertanyaan kepada pembisnis sendiri, sumber daya apa yang pembisnis miliki untuk mendukung nilai unggul dari produk atau jasa, saluran distribusi, hubungan pelanggan, dan mendukung sumber daya pendapatan. Di sini Pusat Buku Sunnah sendiri mengambil dari fasilitas copywriting yang sudah disediakan, lalu ada database customer. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Aktivitas apa saja yang pembisnis lakukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan operasional yang harus dilakukan dalam mewujudkan suatu produk atau jasa yang unggul sesuai dengan segmen pasar yang dituju atau yang disasar. Nah, secara garis besar jenis aktivitas itu memiliki 3, yaitu ada aktivitas operasi produksi, ada operasi jasa atau pelayanan, ada platform dan jaringan. Di Pusat Buku Sunnah ini ada aktivitas K yaitu stok dan pembelian, promosi dan pemasaran, lalu ada evaluasi dan pengembangan produk. Selanjutnya ada K partnership atau mitra utama, komponen yang menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang terlibat dalam bisnis model kita. Kita harus menyadari bahwa usaha kita tidak akan terwujud dengan usaha kita sendiri. Kita butuh kolaborasi dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang akan mendukung usaha kita untuk maju. Alasannya itu untuk mencapai tujuan optimasi operasional perusahaan kita. Lalu ada kemitraan dibangun untuk bertujuan mendapatkan sumber daya yang tidak kita miliki, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan secara organisasi, lalu dengan tujuan akuisisi pasar. Nah, di Pusat Buku Sunnah sendiri kita memiliki key partners, yaitu kurir, toko online, dan buku kompetitor. Lalu selanjutnya ada cost structure atau komponen menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Jadi pertanyaan untuk pembisnis yaitu biaya-biaya terpenting apa saja dalam model bisnis kita. Lalu yang kedua, sumber daya utama apa yang paling mahal. Yang ketiga, aktivitas-aktivitas kunci apa yang paling mahal. Nah, di sini kita mengambil dari biaya promosi, lalu kuota, biaya marketing. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Saya undurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.